Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang bertanya untuk disimak baik-baik ya. Oke, semua bilangan real X yang memenuhi X kuadrat tambah 1 dibagi mutlak X dikurang 1 lebih besar sama dengan X adalah. Nah, pertama di sini kita perlu perhatikan bahwasannya bentuk pertidaksamaan ini mengandung nilai mutlak. Nah, kita definisikan dulu nilai mutlak itu. Ya, secara definisi, ketika kita punya mutlak X, maka kemungkinannya ada dua. Yang pertama itu untuk X positif ya, ketika X-nya lebih besar sama dengan 0, dan negatif X untuk X-nya kurang dari 0. Gitu ya. Oke, nah kalau kita perumum, definisi nilai mutlak itu kayak gimana? Ya, maksudnya ini kan tidak selalu mutlak X ya. Jadi bisa mutlak X plus 1, mutlak 2X plus 1, dan lain-lain. Nah, jadi secara definisi nilai mutlak itu kalau diperumum, kalau kita punya mutlak kotak ya. Nah, ini kemungkinannya si kotak itu positif untuk kotaknya itu lebih besar sama dengan 0, dan negatif kotak untuk kotaknya kurang dari 0. Maksudnya gimana? Nah, coba Ibu kasih contoh kalau ada mutlak X tambah 1 misalnya ya. Nah, ini kemungkinannya kan dua. Yang pertama, positif X plus 1 ya. Berarti kita tulis lagi untuk X plus 1-nya lebih besar sama dengan 0 ya. X plus 1-nya lebih besar sama dengan 0. Artinya X-nya itu lebih besar sama dengan negatif 1. Nah, ini lebih sederhana. Kemudian yang kedua, kemungkinannya adalah negatif dalam kurung X plus 1 ya. Jangan lupa ini harus dikurungkan karena dia punya dua suku ya. Kemudian, nah untuk apa? Untuk daerah himpunan X-nya apa? Kalau ini X lebih besar sama dengan negatif 1, berarti yang bawah ini X-nya kurang dari negatif 1. Atau kan kalau mau nulis lagi, ini kan kotak kurang dari 0. Nah, kotaknya itu kan X plus 1 ya, bukan min dalam kurung X plus 1, tapi si kotaknya gitu. X plus 1 kurang dari 0, artinya X-nya kurang dari negatif 1. Atau kalau kita udah tahu atasnya X lebih besar sama dengan negatif 1, bawahnya pasti kemungkinan lainnya berarti X-nya kurang dari negatif 1. Seperti itu ya. Oke, ini kita harus ingat-ingat kembali. Kemudian kita mulai untuk menjawab soal yang tadi. Nah, berarti di sini ada mutlak X. Berarti ada dua kemungkinan ya untuk himpunan X-nya yang lebih besar dari 0 dan X-nya kurang dari 0. Berarti yang pertama dulu itu kemungkinan ke 1 ya. Kemungkinan 1 itu untuk apa? X-nya yang lebih besar sama dengan 0. Berarti kita menggantikan nilai mutlak X ini dengan X ya. Jadi kita punya X kuadrat ditambah 1 per X dikurang 1 lebih besar sama dengan X ya. Nah, ini nilai mutlaknya jadi X kan, ketika X-nya lebih besar dari 0. Kemudian seperti ini. Udah seperti ini gimana? Nah, ini nggak boleh kali silang. Kalau dia tandanya sama dengan, ini boleh kan langsung kali silang gitu ya. Nah, kalau ini nggak boleh karena bentuknya pertidaksamaan ya. Nah, jadi ini ngaruh di penyebutnya gitu. Bentuknya pecahan. Jadi ini harus gimana? X-nya ini harus kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Ya. Jadi kita buat 0 di ruas kanan. Jadi X kuadrat ditambah 1 dibagi X dikurang 1 dikurang X lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian udah kayak gini gimana? Karena dia bentuk pecahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Yang ini belum dalam bentuk pecahan. Oke, penyebutnya apa? Penyebutnya X kurang 1 ya. Nah, ini kan per 1 ya. Oke, nah selanjutnya ini gimana? Nah, ini karena udah per X kurang 1, jadi ini kita tulis lagi atasnya ya. Nah, ini tinggal kali aja ya, kali min X dalam kurung X dikurang 1 ya, lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita
operasikan x kuadrat ditambah 1 min x dikali x min x kuadrat min x dikali min 1 plus x per x min 1 lebih besar sama dengan 0. Oke, kemudian ini gimana? Nah, ini x kuadrat kurang x kuadrat itu habis 1 tambah x atau x tambah 1 kita punya per x dikurang 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya gimana? Kalau udah seperti ini, kita buat garis bilangan ya. Karena untuk menentukan daerah himpunan X-nya mana aja sih yang memenuhi dari bentuk pertidaksamaan ini. Oke, yang pertama jadi kita harus tahu pembuat 0 antara pembilang dan penyebut. Oke, pembuat 0 dari X plus 1 ini apa? Pembuat 0 itu yang menyebabkan dia 0 atau kita sama dengankan 0. Jadi X-nya tambah X tambah 1 sama dengan 0, X-nya berarti negatif 1 ya. Nah, kayak gini, X tambah 1 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan negatif 1. Ya, ini juga pembuat 0-nya X dikurang 1 sama dengan 0, artinya X-nya itu sama dengan negatif. Oke, positif ya, positif 1 gitu. Nah, setelah itu baru kita buat garis bilangannya. Oke, garis bilangannya. Nah, di sini ada negatif 1 dan 1. Berarti kita tulis dulu negatif 1. Nah, di sini ada 1. Nah, kita menentukan bulatannya nih ya. Bulatannya ini penuh atau enggak? Kalau negatif 1 penuh enggak? Karena dia ada tanda sama dengan, dia penuh ya. Dan dia itu sebagai pembilang ya. Kalau pembilang atau yang di atas pecahan ini, dia penuh ya. Jadi, dia penuh. Kalau yang bawah, ini X dikurang 1, artinya X-nya itu sama dengan 1. Nah, pembuat nolnya itu 1 ya, sorry. Nah, artinya kalau dia bawahnya 0, ini boleh enggak? Nggak boleh ya, penyebut yang dia itu 0. Nah, walaupun dia sama dengan gitu ya, artinya dia nggak boleh. Kalau X-nya 1, itu artinya kan dia kalau bulatnya penuh kan X-nya sama dengan 1 tuh ya. Kalau bulatnya penuh X-nya sama dengan 1 ya. Nah, kalau 1 dia 0. Nah, sedangkan penyebut itu nggak boleh 0. Jadi bulatnya nggak penuh ya. Nah, hati-hati kalau bentuk pecahan yang bawahnya itu kalau dia bentuknya ada pertidaksamaannya ada sama dengan. Nah, bulatnya tidak penuh ya untuk faktor pembuat 0 dari yang bentuk pada penyebut ya, sorry. Nah, seperti itu. Kemudian kita tentukan daerahnya positif negatifnya. Lebih dari 1 ada angka, misalnya angka 10 yang diuji titik ya. Ini uji titik 10, X sama dengan 10. Nah, kalau uji titik X sama dengan 10 masukkan ke sini. 10 ditambah 1 positif, kan 11. 10 kurang 1, 9. Positif bagi positif. Oh, dia positif gitu ya, yang ini positif. Kemudian di antara negatif 1 sama 1 ada angka 0 ya, uji titiknya X sama dengan 0. Nah, gimana ini? 0 ditambah 1, 1. 0 dikurang 1, negatif 1. Berarti positif bagi negatif. Negatif ya. Untuk daerah antara negatif 1 dengan 1. Kemudian yang kurang dari negatif 1 ada negatif 2 ya. Negatif 2 ditambah 1 negatif 1 negatif. Berarti yang bawahnya negatif 2 dikurang 1 negatif 3. Nah, itu juga berarti apa? Negatif ya. Negatif bagi negatif adalah positif. Seperti itu. Nah, karena dia lebih dari sama dengan, maka kita ambilnya daerah yang positif ya, ambilnya yang daerah positif gitu. Nah, artinya di sini himpunan penyelesaiannya adalah X-nya kurang dari sama dengan negatif 1 ya, atau X-nya lebih dari 1. Nah, ini untuk kemungkinan yang pertama. Nah,
kita coba kemungkinan yang kedua, karena tadi kan nilai mutlak ada dua ini kemungkinan ya. Nah, kita mutlak lagi, sorry, ini apa, tanda pakad ya. Kemungkinan dua untuk X-nya kurang dari 0 ya. Nah, ketika untuk X-nya kurang dari 0 gitu ya, maka mutlak X-nya ini adalah negatif X ya. Berarti kita punya X kuadrat ditambah 1 per negatif X min 1 lebih besar sama dengan X. Kemudian dipindah ruaskan X-nya, samakan penyebut ya. Nah, ini kita langsung min X min 1 lebih besar sama dengan 0, berarti X kuadrat tambah 1 ditambah ya, min kali min X kuadrat min kali min plus X per min X min 1 lebih besar dari 0 ya. Oke, ini berarti 2X kuadrat ditambah X ditambah 1 per min X min 1 lebih besar sama dengan 0 gitu. Oke, nah selanjutnya kita faktorkan kan yang atas ini, ada nggak faktornya? 2 kali 1 2, kalau dikali 1 nih ya, kita faktorkan bentuk 2X kuadrat ditambah X plus 1 ya, kita faktorkan ini 2 kali 1 2. Nah, ada nggak kalau dikali 2, kalau dijumlah hasilnya 1, ini kan koefisiennya 1 ya. Nah, faktor dari 2 itu kan hanya 2 kali 1 atau 1 kali 2 gitu ya. Nah, tapi ini kalau ininya plus, tapi kalau dijumlah hasilnya 1. Nah, ini nggak ada ya faktornya, berarti kita harus pakai rumus ABC. Gimana rumus ABC? Ayo ingat-ingat lagi rumus ABC ya. Rumus ABC. Mencari akar-akar dengan rumus ABC itu gimana? X1 2 itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Nah, ini akar D, diskriminan ya. Diskriminan itu yang membedakan akar-akar. Nah, sedangkan coba kita lihat di sini ya, B kuadratnya 1 ya, ini B-nya 1, A-nya itu 2, C-nya itu 1. B kuadrat nih ya, kita langsung coba ininya dulu ya, awalnya dia imajiner. 1 kuadrat 1 ya. Nah, kita coba ini ke sini. Jadi X1, 2 nya itu adalah B kuadrat ya, min B min 1 plus minus akar B kuadrat. B kuadratnya 1 kuadrat min 4 kali 2 kali 1 AC gitu kan. Oke, ini aja 1 dikurang 8 negatif 7 ya. Ini per 2 kali A ya. Nah, ini tuh negatif kan, akar negatif 7 kan. Nah, kalau akar negatif itu dia imajiner ya, dia nggak punya nilai akar, nggak punya akar-akarnya gitu. Jadi ini tuh himpunan kosong ya, yang atas ini ya. Udah, berarti kita lihat penyebutnya. Nah, penyebut ini min X min 1 ya. Min X min 1 ini pembuat nolnya itu adalah ini min X sama dengan 1, X nya sama dengan min 1. Nah, karena dia bentuk pertidaksamanya ada sama dengan, dia kan gak boleh 0 ya. Nah, ketika dia 0 itu untuk X nya min 1 ya, berarti dia tidak boleh sama dengan 1. Oke, jadi kita punya kesimpulan dari kemungkinan 2 ini, X nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, ini
kita gabungkan ya, ini 1 ya. Oke, kita gabungkan, maka himpunan penyelesaiannya ya dari bentuk pertidaksamaan yang dimaksud di soal, karena dia tidak boleh sama dengan negatif 1, nah ini tanda sama dengannya kita hilangkan ya. Berarti himpunannya X kurang dari negatif 1 atau X-nya lebih dari 1 gitu ya. Nah, seperti itu jawabannya. Berarti yang mana nih? Yang D ya. Oke, seperti itu.